Kita lihat guys, di aktivitas burung manyar ketika membuat sarang gitu ya. Ternyata pembuatan sarang manyar ini sangat rumit guys. Harus diawali dari pondasi ya. Karena sarang burung manyar ini memang harus kuat ya untuk gantungannya. Nah, kebetulan burung manyar ini ketika bersarang itu memang bergelantungan di pohon. Jadi dia harus menyulam, harus disulam sekuat mungkin, sedemikian rupa. Bisa dilihat teman-teman ya di sana. Dan hanya di tempat kita ya teman-teman ya, bisa lihat burung secara langsung membuat sarang, apalagi burung manyar. Karena burung manyar ini jarang banget teman-teman ya. Di alam itu udah jarang banget kalau burung manyar ini. Nah, kebetulan di tempat kita itu masih ada burung manyar guys. Ini di aviari ya guys. Ini juga ada beberapa yang lagi beraktivitas santai guys. Dia lagi bersantai. Jadi kapan lagi ya bisa lihat burung-burung secara langsung gitu, live gitu ya, cara pembuatan sarangnya gitu. Nah, ini boleh teman-teman dilihat ya. Gimana teman-teman? Jelas nggak gambarnya? Kalau kurang jelas kita perjelas lagi. Nah, ini beberapa aktivitasnya ya. Jadi jarang sekali teman-teman kalau bicara lihat secara langsung, jarang banget ya bisa lihat burung manyar membuat sarang gitu ya. Hanya di tempat kita teman-teman itu bisa lihat secara langsung proses pembuatan sarang burung manyar. Jadi sangatlah rumit gitu ya teman-teman, karena burung manyar ini ketika membuat sarang itu memang dia itu bergelantungan ya teman-teman, bergelantungan di pohon gitu ya, atau di ranting. Jadi harus kuat nanti menahan beban ketika mereka sudah melakukan nah ini baru di ini ya teman-teman ya. Mau tanya bang, manyar harus kepalanya kuning dulu baru bisa produksi atau enggak ya? Sebenarnya enggak. Kalau burung manyar itu kan memang ada burung manyar beberapa ini ya kategori ya, manyar yang manyar kelapa, terus ada manyar ini juga ada yang enggak kuning nih teman-teman. Ini udah produksi semua tuh. Nih. Ini enggak kuning nih. Nah, lihat atas bawah juga ada tuh, dia nggak kuning, tapi dia sudah produksi dan sudah membuat sarang. Ini yang ke berapa kali ya, mungkin udah lama gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, nggak harus kuning, karena ada manyar yang
tidak berkepala kuning juga ada. Kalau di tempat kita sih manyar kelapa, terus manyar tebu gitu ya. Jadi dia tempatnya di pohon-pohon tebu gitu. Nah kalau uh, yang untuk produksi itu nggak harus kepala kuning itu enggak ya, sampai kepalanya kuning itu enggak. Karena idealnya kalau burung umur di atas 5 bulan atau 7 bulan betina itu sudah mulai produksi teman-teman. Kalau misalkan eh, burung manyar atau burung lainnya yang betina itu umuran 7 bulan itu udah mulai. Kecuali burung jalak ya. Kalau burung jalak itu dia nggak ini ya, dia harus umurnya lebih dari 1 tahun gitu. Kalau burung jalak. Nah ini aja ini burung cucak biru ya teman-teman. Ini burung cucak biru yang betina. Ini umurnya belum ada 1 tahun ini teman-teman ya. Tapi dia udah mulai angkut sarang. Dia sudah mulai angkut sarang. Nah ini jalak cucak biru. Cucak biru kalau yang betina memang warnanya seperti itu ya teman-teman. Kalau yang jantan itu ada metalik-metaliknya ya. Jadi karena ini yang betina. Kalau jantan lebih bagus lagi. Warnanya lebih bagus lagi kalau yang cucak biru yang jantan. Ini karena udah sore ya teman-teman, jadi burung-burungnya udah mulai burung-burungnya udah mulai mau tidur cari tempat ya. Jadi kalau burung itu jam 4:30 atau jam 5 sebenarnya udah ini ya teman-teman ya, udah cari tempat masing-masing buat mereka menginap. Itu kalau untuk burung gitu ya. Makanya kalau kita kasih makan burung di aviari itu sebaiknya itu jam 4 sampai 4:30. Jadi di antara jam 4 sampai 4:30 itu memang burung-burung belum mencari tempat untuk tidur ya. Nah kalau udah 4:30 sampai jam 5 itu burung-burung udah mulai cari tempat. Cuma kebiasaan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalau ini kan burung murai ini ya, dia dikalahkan oleh cucak biru. Nah, kalau ini cucak biru karena udah sore jadi nggak begitu jelas ya teman-teman ya untuk gambarnya. Nah ini burung cucak biru. Nah kalau yang di bawah ini cucak jenggot teman-teman. Nah ini dia burung cucak jenggot. Jadi seperti itu, burung kalau udah sore, udah jam 3:30, 4:30 itu udah mulai ini cari tempat untuk tidur gitu ya.
Dan buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow hostnya dulu ya, yang belum like dan juga komen silahkan, yang mau tanya-tanya seputar eh, burung ya atau kandang burung aviari. Jadi biar teman-teman itu eh, bisa belajar bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Jadi kalau bicara membuat kandang burung aviari itu bukan hanya kita punya uang atau punya lahan ya teman-teman ya, tapi eh, bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Karena ketika kita membuat kandang burung aviari, sudah barang tentu ya secara tidak langsung kita mendatangkan musuh ya teman-teman. Musuh di kandang aviari itu ada beberapa predator yang akan masuk ke dalam aviari. Antara lain predator itu ya ada ular, ada tikus, ada kucing gitu ya, dan ada yang kepala hitam. Hafiz Umar, thank you hadirnya ya pada sore hari ini. Cuma kebetulan ini udah agak sore, jadi teman-teman masih bisa sih lihat beberapa burung yang ada di aviari kita, dan sambil belajar bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Nah, seperti yang kita bilang tadi ya, membuat kandang burung aviari itu bukan hanya kita punya uang, bukan hanya kita punya lahan gitu ya. Jadi tentunya bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Dan burung apa saja yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk. Jadi ada kategori burung yang tidak boleh masuk guys ya. Jadi nggak semua burung itu boleh masuk di kandang aviari itu, enggak ya. Jadi kita harus bisa memilih burung apa saja yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk. Nah, ini ada burung cucak jenggot yang berdekatan dengan burung murai batu nih. Nah, sudah secara otomatis ya teman-teman berarti paham, berarti mereka itu saling berteman. Nah, jadi seperti itu. Kalau saling berteman otomatis aman ya teman-teman ya, berarti mereka itu aman disatukan di kandang aviari. Jadi contohnya itu teman-teman mau membuat aviari ya sudah barang tentu bagaimana membuat kandang aviari yang aman dan juga nyaman. Nah, ini adalah salah satu penghuninya teman-teman. Ini burung cucak jenggot ya. Jadi seperti itu. Selain bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman, sudah barang tentu ya burung apa yang boleh masuk di aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk. Itu harus diperhitungkan, harus dipertimbangkan teman-teman ya. Biar nanti ketika teman-teman mau membuat kandang burung aviari itu tidak banyak menanggung kerugian, karena banyak burung-burung nanti yang berantem ketika kita tidak memperhatikan burung apa saja yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk. Jadi seperti itu. Karena masih banyak teman-teman yang berpikiran kalau membuat aviari itu semua burung bisa masuk gitu ya. Nah, sebenarnya enggak ya teman-teman. Kita harus bisa memilih burung apa yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk. Jadi kalau mau belajar tentang kandang burung aviari itu banyak banget teman-teman. Nggak cuma bagaimana membuat aviari yang aman dan nyaman, masih banyak yang harus
dipelajari sama teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe hostnya, silahkan boleh di subscribe ya. Yang mau tanya-tanya boleh silahkan berkomentar, dan siapa tahu juga nanti teman-teman bisa beruntung bisa mengadopsi anakan burung yang ada di sini. Jadi ada beberapa burung yang ketika nanti berproduksi itu kita akan adopsikan ya. Dan memang ada beberapa burung juga yang ketika nanti berproduksi di aviari kita itu justru kita akan kembalikan mereka ke alam liar. Jadi kita lepas kembali mereka ke alam liar. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke burung manyar ya teman-teman ya. Kita coba lihat burung manyar lagi. Nah ini hanya salah satu ya burung manyar yang ada di aviari kita. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang nanya untuk burung manyar yang berproduksi itu harus berkepala kepalanya harus sudah kuning atau enggak ya. Nah ini enggak ya. Kalau kita jawab enggak, karena di sini bisa dibuktikan sendiri teman-teman tuh ya. Teman-teman bisa membuktikan sendiri. Di sini ada burung manyar yang lagi membuat sarang. Nah itu tidak berkepala kuning atau belum ya, atau belum berkepala kuning, tapi mereka tetap berproduksi. Nah kita lihat kepalanya masih polos ya, nggak harus kuning gitu. Itu tadi burung manyar yang kepalanya belum kuning, tapi ada juga yang berkepala kuning juga teman-teman, seperti yang di bawah sini. Nah ini dia berkepala kuning ini. Jadi seperti itu. Kalau untuk burung manyar memang ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis burung manyar. Jadi jarang banget ya, jarang banget teman-teman bisa lihat secara langsung bagaimana burung manyar membuat sarang. Itu jarang banget, kecuali di tempat kita gitu ya. Jadi terasa deket banget ya teman-teman ya, bisa ngelihat burung secara langsung seperti ini tuh. Jadi teman-teman kalau yang belum subscribe silahkan boleh di subscribe ya. Yang belum like, komen, yang mau tanya-tanya boleh silahkan ya, di kolom komentar aja, biar teman-teman juga bisa selalu dapat informasi tentang kandang burung aviari, dan sekaligus bisa belajar ya.
bisa belajar bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini kita lihat, ini harus disulam ya teman-teman, karena teman-teman tahu ya, burung manyar itu memang dia cenderung membuat sarangnya itu bergelantungan di pohon ya. Jadi pondasinya harus kuat. Ketika nanti mereka sudah berproduksi, otomatis sarangnya harus kuat. Jadi dia itu bangun pondasinya dulu, bangun bagian atasnya untuk menahan beban ketika nanti burung ini sudah berproduksi. Dan ini tahap awal ya teman-teman. Ini tahap awal pembuatan sarang. Jadi seperti rumah. Kalau rumah itu kan pondasinya harus kuat. Karena burung manyar ini sarangnya itu bergelantungan. Jadi wajib yang kuat gitu ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh silahkan di kolom komentar ya, biar teman-teman juga nggak penasaran. Cuma mereka itu membangun sarang nggak cuma di satu titik ya teman-teman. Ada beberapa titik yang harus mereka bangun, karena biasanya yang membangun sarang itu justru yang jantan ya. Kalau yang betina itu tinggal produksi. Jarang banget kan teman-teman bisa lihat secara langsung bagaimana membuat sarang. Burung manyar ini membuat sarang. Cuma karena ini di aviari ya, jadi untuk pembuatan sarangnya itu bahan bakunya itu pakai daun pisang ya teman-teman, pakai daun pisang. Kalau di alam itu dia menggunakan ini. Nah ini kita lihat burung lain. Kita lihat burung cucak jenggot guys. Nah ini burung cucak jenggot. Dan burung ini juga bersahabat ya, kalau kita masukkan di aviari itu sangat bersahabat. Jadi aman untuk burung cucak jenggot. Jadi kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, boleh silahkan ya, yang belum follow hostnya silahkan di follow dulu ya, di subscribe dulu ya, biar nanti teman-teman juga dapat informasi terus tentang kandang burung aviari.
kita bareng-bareng melestarikan burung yang sekarang itu hampir punah ya. Udah banyak lah burung-burung yang di alam itu sudah tidak ada. Coba kita lihat, kita zoom burung lain ya teman-teman. Wah, dia kabur lagi. Jadi karena udah sore ya teman-teman ya. Ya udahlah, kita karena udah sore banyak burung yang sudah mau ini sudah mulai mencari. Nah, ini bahannya seperti ini ya. Untuk sarang burung manyar, bahannya itu menggunakan daun pisang karena nggak ada bahan lain teman-teman. Makanya burung manyar ini selalu membuat sarangnya itu pakai daun pisang. Makanya daun pisangnya itu habis tuh. Jadi kalau burung manyar ini keterbatasan ini sarang ya. Jadi keterbatasan bahan baku untuk sarang burungnya. Nah, ini murai batu yang jantan ya teman-teman. Kita lihat di sebelah sini ada burung cucak biru juga nih. Nah, ini burung cucak biru tapi yang betina ya teman-teman. Jadi kalau cucak biru yang betina itu cenderung warna bulunya full warna biru.
kita lihat burung yang lain ya teman-teman. Ini ada burung yang lagi asik berdandan. Nah ini dia. Jadi dia asik berdandan nih teman-teman. Jadi sebelum cari tempat untuk tidur mereka juga harus berdandan seperti itu ya. Nah ini burung rengganis guys. Kalau untuk aviari kita ukurannya lebarnya sekitar 8 meter, panjangnya sekitar 18 meter. Kalau tingginya itu kurang lebih di 5-6 meter. Jadi yang belum subscribe, teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe dulu ya hostnya ya, biar nanti teman-teman siapa tahu nanti teman-teman beruntung bisa mengadopsi anakan burung yang ada di sini. Karena ada beberapa burung yang memang kalau teman-teman mau mengadopsi kita perbolehkan gitu ya. Karena kita membuat kandang burung aviari ini ya untuk penangkaran gitu ya, biar nanti kalau udah banyak yang berproduksi nanti justru kita akan lepas kembali mereka ke alam liar. Cuma untuk kendala saat ini ya mungkin masih ini ya, masih terkendala dengan warga masyarakat, pastinya itu teman-teman. Karena kalau kita lepas burung begitu saja, otomatis nanti akan ditangkap lagi oleh orang-orang gitu ya. Makanya kita bagaimana caranya kita bisa mengedukasi kepada teman-teman dan juga warga masyarakat. Biar ketika mereka kita lepas ke alam itu nggak ditangkap lagi. Ya, cuma kalau untuk burung-burung yang teritori ya
Sebenarnya kalau di aviary kita itu, kita pilih-pilih ya untuk masukin burung. Kalau memang burung itu, eee, saling serang ya kita tangkap lagi, terus kita, eee, biarkan burung-burung yang ini, yang menyeleksi. Jadi makanya, eee, di aviary kita kan kita pantau terus setiap hari. Kalau dulu pertama kita bikin aviary itu, kita nggak mikir apa-apa ya, karena kita belum paham, kita belum tahu gitu. Jadi ya udah, semua jenis burung kita masukin. Termasuk kemarin itu kayaknya ada seratusan lebih macam burung gitu ya. Kayak jenis jalak, dari mulai eh, jalak suren, jalak kebo, jalak Bali, jalak seling gitu ya. Itu semuanya kita masukin. Terus murai batu, kacer gitu ya. Pokoknya semua kita nggak mikir. Tapi setelah eh, beberapa lama kita pantau burung-burung yang ada di aviary, mereka itu saling menyerang. Jadi burung yang saling menyerang kita lihat dulu burung yang mana gitu ya. Nah setelah itu baru kita eh, tangkap salah satu burung yang memang lebih dominan eh, menyerang gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah udah aman, walaupun burungnya udah ratusan, sekarang lebih aman, lebih, kita belum pernah lihat ya sesekali berebut makan gitulah ya, itu pasti ada. Tapi kalau untuk yang berantem sampai saling melukai itu sekarang udah nggak ada, udah aman semua, burung-burungnya udah saling berteman. Makanya kita tinggal pantau-pantau aja seperti ini. Kayak di sana kan ada cucak biru, di sebelahnya ada cucak jenggot, ya mereka aman-aman aja, nggak ini ya, nggak saling nakal gitu. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman, sehubungan waktunya sudah sore, jadi eh, kita pamit undur diri dulu ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena kita selalu memberikan pembelajaran tentang kandang burung aviari. Jadi bagaimana membuat aviari yang aman dan juga nyaman, dan burung apa saja yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk. Dan live kita itu setiap hari teman-teman ya. Jadi pagi sama sore. Jadi kita live-nya setiap hari hanya untuk memberikan uh, edukasi dan memberikan pembelajaran buat teman-teman semuanya. Makanya yang belum subscribe hostnya silahkan di subscribe dulu. Ya kita memang tujuan kita semua, ketujuan kita itu seperti itu, kita berbagi pengalaman. Tapi bukan berarti kita itu lebih berpengalaman, itu enggak ya. Jadi kita tetap sharing-sharing dengan teman-teman yang lain pun seperti itu. Karena oh, beda tempat, beda cara, beda orang gitu ya. Jadi ada beberapa teman yang punya aviary itu, ketika di aviary kita itu nggak cocok, di tempat teman-teman itu cocok. Nah itu yang kadang-kadang kita juga heran, ada teman-teman yang eh, di aviarinya itu ada murai batu sama kacer gitu ya,
Padahal di tempat kita nggak bisa. Pernah kita kasih, kacor 5 ekor, murai batu 5 ekor, itu pernah kita kasih. Tapi ternyata nggak bisa, mereka nggak bisa bersatu di aviari kita. Thank you ya buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe. Kita belajar bareng-bareng tentang kandang burung aviari. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lebih ini lagi, ini juga lebih burung yang lebih aman, ini enak sebenarnya warnanya gitu ya, kayak burung kepodang itu. Nah, di sana kita lihat coba dia anteng nggak. Nah, ini warnanya bagus dan ini lokal ya. Jadi udah mirip-mirip di alam gitu teman-teman tuh. Sebenarnya bagus, ini bagus, cuma cari yang jantan betina itu susah sih teman-teman. Kalau kita bilang burung kepudang ya, kita cari yang jantan betina itu harus tes DNA teman-teman. Ya, jadi harus bisa tes DNA dulu baru tahu. Nah, ini jalak Bali teman-teman.